Ada sahabat, ada sahabat. Mohon maaf ini ya. Ada sahabat, istrinya 4. Istrinya berapa? 4. Ini istri 4 ini, ya namanya istri ya. Apalagi ada madunya ya. Nah, jadi berusaha kalau suaminya datang itu dia yang paling harum, dia yang paling wangi gitu. Tetapi apa yang terjadi hadirin? Walaupun 4 istri tadi itu berusaha pakai minyak yang paling harum, tetap kalau suaminya datang itu suaminya lebih harum, lebih wangi daripada istri-istrinya. Ya, padahal kan kalau urusan parfum perempuan lebih apa? Lebih mengerti ya kan? Ya, kadang perempuan itu mau kemana, mau ke kondangan, mau apa? Arisan itu parfumnya 1 botol dihabiskan itu ya. Tapi kalau mau sholat menghadap Allah itu rokonya 6 bulan tidak dicuci itu biasa. Oke. Ya, rokonya berapa bulan? 6 bulan tidak dicuci, sholat apek. Masa menghadap Allah dengan baju yang seperti itu? Cucilah setiap 2 minggu sekali, sebulan sekali, harum wangi menghadap Allah. Jangan kalau kondangan, semprot jeros habis 1 botol. Mau pamer sama siapa? Mau pamer sama siapa? Mau ke pasar? Ke pasar, beli cuko, beli ikan, serot, habis semua 1 botol. Tapi mau ke masjid, mau sholat menghadap Allah, beceng. Ayo, itu mukenanya berapa bulan ibu-ibu enggak ganti mukenanya itu? Ganti. Cuci, kasih minyak wangi, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang wangi gitu loh. Ini seperti sekarang mau hadir maulid, yang wangi, yang harum, yang bersih, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandi dulu kan begitu ya. Baik, kembali tadi. Jadi sahabat yang istrinya 4 ini badannya itu harum sekali, wangi sekali. Akhirnya 4 orang istri ini curiga. Suatu saat ketika kumpul semua, mereka tanya kepada suaminya. Kalau bahasa kita ini, Mas, kami ini perempuan paling pandai untuk menjaga tubuh, badan, supaya harum, supaya wangi. Tetapi kenapa badan kamu kok lebih wangi dari kami? Sementara kami lihat kamu ini jarang pakai minyak wangi, tapi kok badannya harum, wangi terus badannya itu. Apa kata suaminya? Oh, adik-adikku sayang, kan 4 tuh istrinya. Ini ada sejarahnya ini. Ini ada sejarahnya. Loh bagaimana? Dia bercerita, dulu waktu Nabi masih hidup, aku ini kena penyakit kulit. Apa? Korengan ya. Apa? Kudiken. Ya, korengan. Jadi saya punya badan ini luka semua. Kena penyakit kulit. Maaf, sampai keluar bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Akhirnya saya datang kepada Rasulullah, Nabi masih hidup katanya. Saya datang kepada Rasulullah, saya mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mau menikah. Saya sebentar lagi mau menikah. Sementara kondisi saya begini ya Rasulullah, kalau saya bau seperti ini, mana ada perempuan yang mau kepada saya? Saya mau menikah ya Rasulullah. Nabi mengatakan ya sabar kamu sabar aja. Loh saya sabar ya Rasulullah. Cuma yang mau dengan saya siapa dengan kondisi seperti ini, penyakit kulit. Ya sudah kata Nabi, kau buka baju kamu. Dibuka, bajunya dibuka. Lalu oleh Nabi itu tangannya Nabi diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, diusapkan ke seluruh badannya. Maaf, itu badannya luka loh ya. Tapi Nabi tidak jijik, Nabi tidak takut. Sekarang kok mau salaman takut? Woi, Loh salaman apa enggak ini? Itu maaf, kan ada luka-luka. Itu sama Nabi dengan tangannya, didoakan sama Nabi sambil Nabi apa istilahnya ini? Iya, mengusap yang sakit tadi. Subhanallah. Tidak lama
itu koreng-koreng, luka-luka itu luntur hadirin. Kering terus rontok kayak keluar kulit baru gitu loh. Kulit anyar, ngelontoi keluar kulit anyar. Dan ketika keluar kulit baru itulah muncul harum, muncul wangi yang luar biasa. Sejak saat itu, sejak dipegang oleh tangan Nabi, maka keluarlah bau harum dari badannya. Itu tidak hilang sampai beliau meninggal dunia. Keluar harum, wangi. Tidak perlu beli minyak wangi atau pakai deodoran, tidak perlu. Keluar harum. Barokahnya apa? Barokahnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah menjadi mulia. Termasuk sahabat tadi, harum badannya seumur hidup. Seumur hidup wangi. Berkat apa? Dipegang oleh tangan Nabi. Maka kalau sahabat yang dipegang oleh tangan Nabi wanginya seperti itu, bagaimana dengan wanginya Nabi Muhammad? Bagaimana dengan harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampean boleh tanya, para jamaah semua yang hadir, Anda boleh tanya ulama, kiai, ustadz, habib yang pernah mimpi Rasulullah, pasti ketika bangun tidur wangi hadirin, harum. Itu loh mimpi. Bagaimana kalau yang nyata, sahabat bertemu, berjumpa dengan Rasulullah, mimpi saja wanginya itu masih ada, harum. Ada satu ustadz di tempat kami di Madura sana, di Sumeneb. Beliau Masya Allah orang baik, orang soleh. Suatu malam mimpi Rasulullah. Beliau cerita kepada saya, suatu malam mimpi Rasulullah, begitu bangun dari tidur, istrinya dibanguni. Dek, jaga, bangun. Apa? Cium saya, cepat cium saya katanya. Cium leher saya, cium. Oh, kok dungarin nih ya? Cepetan, cium. Dicium lehernya. Bagaimana? Loh, kok wangi ya? Kok harum katanya. Kamu tahu, aku tadi ini mimpi Rasulullah, aku berpelukan dengan Rasulullah. Aku mimpi berpelukan dengan Rasulullah. Lalu itu bangun tidur masih ada harumnya hadirin. Kibadara ummah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu bagaimana dengan sahabat yang ketemu langsung, salaman, mencium tangan Nabi, memeluk kanjeng Nabi? Bagaimana enggak harum, bagaimana enggak wangi hadirin? Sahabat Abdullah bin Abbas itu kalau salaman sama Nabi, cium tangan Nabi, apa kata beliau? Saya itu kalau cium tangan Nabi itu saking harumnya seakan-akan tangan Nabi dicelupkan ke dalam minyak. Bukan dioles kan gini tok. Pokoknya sing medit-medit itu ya. Pas mahlul qiyam lho. Ngene tok tul opo iki? Beb takut habis katanya. Loh, ya mendadak boleh. Kalau habis beli lagi. Anda niat apa enggak? Niat ya sudah. Mahlul qiyam kita kan ngolesno minyak. Sing gena. Ya sing rada akeh gitu loh. Tul. Ono sing gak kena kadang-kadang. Ada jarak 1 senti gitu ya. Loh, gorong iki. Oh iya. Medit. Biar wangi, biar harum. Nah, Rasulullah SAW walaupun tidak pakai minyak wangi, tangannya sudah harum, tangannya sudah wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka setiap majelis yang disebutkan di situ Maulid Nabi, yang dibacakan salawat Nabi, hakikatnya akan tercium bau yang harum hadirin. Paham ya? Makanya kenapa bapak-bapak tolong perhatikan ini. Kalau ada acara Maulid Nabi, pembacaan salawat Nabi, jangan diganggu dengan baunya rokok itu. Jangan diganggu. Man, ini lagi wangi-wanginya ini. Ini lagi harum-harumnya ini. Ya. Lagi harum-harumnya. Jangan nanti ono sing rokokan, dek ngarep ya Nabi salam alaika, di belakang sepul, jos. Dalam kitab Tadhkirun Nas, ini tidak apa-apa, saya terangkan supaya jadi perhatian semua. Dalam kitab Tadhkirun Nas diterangkan, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah mimpi Nabi. Mimpi Nabi keluar dari satu rumah. Ya. Ditanya oleh beliau, ya Rasulullah, kenapa anda kok keluar dari rumah itu? Maka dalam mimpi itu Nabi mengatakan, iya, saya tadi mau hadir di rumah itu karena ada pembacaan maulid.
Ada pembacaan salawat maulid. Saya mau hadir. Tapi begitu saya hadir ada yang bawa tembakau. Paham maksudnya tembakau, paham ya? Nopo? Lu enggak jawab ini. Rokok. Maka aku keluar, kata Nabi. Aku keluar. Maka minta tolong kepada semua jamaah. Siapapun panjenengan, kalau hadir majelis maulid jangan bawa rokok. Rokoknya taruh di tempat sampah dulu. Waduh, ya dibuang beb, ya terserah. Demi memuliakan kanjeng, demi menghormati kanjeng Nabi. Saya yakin pasti kita kepingin majelis maulid kita dihadiri oleh Rasulullah. Betul? Betul? Kalau Anda kepingin majelis maulid kita dihadiri oleh Rasulullah, mohon maaf, minta tolong rokoknya dibuang dulu. Bukan dibuang, ditaruh dulu di tempat sampah. Loh, kok ketawa ini? Loh, saya enggak bilang dibuang loh ya. Taruh. Ya enggak wis, taruh di mobilnya sudah, ayo. Kok kayak enak gini sampai rupanya. Jangan rokokan di majelis maulid. Nggih Pak nggih? Jangan rokokan, minta tolong. Kenapa? Loh, itu jelas itu. Melalui mimpinya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Nabi keluar Rasulullah. Enggak hadir. Keluar Rasulullah karena ada tembakau di situ, alias ada yang rokokan. Baik, kembali lagi kepada pembahasan kita. Semua yang berkaitan dengan Nabi menjadi mulia, menjadi terhormat. Contoh yang lain, dan ini yang kita berbangga. Siapa itu? Kita, saya, panjenengan semuanya, umat Nabi Muhammad SAW. Intisab kita kepada Rasulullah, hubungan kita kepada Rasulullah, kita menjadi mulia. Maaf, bukan karena Anda ahli zikir, bukan karena Anda ilmunya luas, bukan karena Anda punya ini, punya itu, bukan. Tapi kita menjadi mulia karena kita umat Nabi Muhammad. Paham gak? Saya ulangi, kita menjadi mulia karena kita umat Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, kita diangkat derajat oleh Allah menjadi umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah kita, berbahagialah kita, beruntunglah kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau dari segi amaliyah ibadah kita, ya kita biasa-biasa saja. Gini apa nggih? Puasa kita berapa sih? Zikir kita berapa sih? Ngaji Qur'annya kita bagaimana? Paling ngaji Qur'annya terakhir Ramadan kemarin itu. Berapa Anda baca selawat? Berapa banyak kita baca ini, baca itu? Sedikit. Tetapi tetap kita jadi umat yang paling mulia. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Berkat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan besok sebelum umat-umat masuk ke dalam surga, kita yang masuk surga duluan. Nggih, kita yang masuk surga duluan. Begitu Rasulullah masuk ke dalam surga, malaikat Ridwan yang menjaga surga mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah tidak boleh membiarkan siapapun para nabi masuk sebelum Anda masuk terlebih dahulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku diperintah oleh Allah tidak boleh membiarkan nabi-nabi masuk ke dalam surga sebelum Anda masuk terlebih dahulu. Dan aku juga diperintah oleh Allah tidak boleh umat yang lain masuk surga sebelum umatmu masuk surga terlebih dahulu. Kita, saya, panjenengan ini umat yang pertama kali masuk surga. Semuanya berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.